Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran matematika secara virtual. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang elipsoida. Sebelum kita memulai pembelajaran atau pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, yang selanjutnya kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan elipsoida. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini yang pertama ada pengertian elipsoida. Nah, jadi elipsoida ini adalah salah satu persamaan yang ada di bidang berderajat 2 pada ruang atau pada dimensi 3. Atau elipsoida ini juga bisa didefinisikan sebagai benda 3 dimensi yang diperoleh dari sebuah elips yang diputar mengelilingi salah satu sumbunya. Nah, secara umum grafik persamaannya F X, Y, Z sama dengan C, merupakan permukaan di ruang. Namun, tidak semua persamaan mudah digambar grafiknya. Nah, selain itu, untuk pendefinisian bentuk bumi sangatlah susah. Bentuk bumi dikenal sebagai geodi. Geodi didekati oleh permukaan muka laut rata-rata. Untuk mempermudah hitungan bentuk bumi, digunakanlah suatu model matematik yang disebut elipsoida, yaitu elips yang diputar mengelilingi salah satu sumbunya. Nah, yang selanjutnya itu ada grafik elipsoida. Di sini ada gambar grafik elipsoida. Nah, bisa dilihat di layar. Ini adalah gambar dari grafik elipsoida. Adapun bentuk umum elipsoida itu yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, lalu keterangan dari grafik elipsoida. Nah, pusatnya itu adalah 0,0,0. Lalu bidang-bidang simetris pada elipsoida itu adalah XOY, XOZ, dan YOZ. Lalu selanjutnya garis potong dua bidang simetris disebut sumbu simetris, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, lalu selanjutnya terlihat bahwa X lebih dari min A1 kurang dari A1, dan Y lebih dari min A2 kurang dari A2, dan Z lebih dari min A3 kurang dari A3. Elipsoida merupakan permukaan tertutup. Lalu panjang 2A1, 2A2, dan 2A3 disebut panjang sumbu elipsoida. Lalu bola merupakan elipsoida yang panjang sumbu-sumbunya sama. Selanjutnya, perpotongan sumbu simetris dengan elipsoida disebut puncak elipsoida. Jadi, elipsoida ini memiliki 6 puncak. Dan yang terakhir, irisan dengan bidang sejajar, bidang simetris, merupakan elips. Nah, selanjutnya ada persamaan elips pada bidang XOY, XOZ, dan YOZ. Nah, pertama-tama ingat bentuk umum persamaan elipsoida tadi seperti pada slide sebelumnya.
x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, lalu yang pertama persamaan elips pada bidang x, o, y. Nah, bentuknya itu z-nya adalah sama dengan 0. Nah, z sama dengan 0 tadi kita substitusikan ke persamaan umum elipsoida. Nah, sehingga didapat hasilnya x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, yang kedua, persamaan elips pada bidang x, o, z. Di sini y-nya sama dengan 0. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita substitusikan y sama dengan 0 pada persamaan umum elipsoida. Nah, sehingga didapat persamaannya x kuadrat per a kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah persamaan elips pada bidang y, o, z. Di sini x-nya sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 tadi kita substitusikan juga ke persamaan umum elipsoida. Nah, sehingga didapat persamaannya yaitu y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Yang selanjutnya ada persamaan elips pada bidang yang diputar mengelilingi sumbu putar. Nah, di sini saya hanya menyajikan bentuk akhir dari persamaannya saja, bukan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama di sini ada persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu y. Nah, persamaannya itu x kuadrat plus z kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, yang kedua persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu x. Persamaannya x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Dan yang terakhir ada persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu z. Persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Baiklah, selanjutnya agar kita lebih memahami materinya, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini disajikan suatu elips dengan persamaan y sama dengan 0, x kuadrat plus 4z kuadrat min 16 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu x. Tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Nah, penyelesaian misalkan t x0, y0, z0 sebarang titik pada elips, maka yang harus dipenuhi yaitu y0 sama dengan 0 untuk persamaan 1, x kuadrat plus 4z kuadrat min 16 sama dengan 0 persamaan 2. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus, sumbu x adalah x sama dengan x0. Persamaan bola yang titik pusatnya di O dan melalui T adalah x sama dengan x0 untuk persamaan 3. Lalu x kuadrat plus 4z kuadrat min 16 sama dengan x0 kuadrat plus y0 kuadrat plus z0 kuadrat untuk persamaan 4-nya. Jadi persamaan lingkaran yang melalui T adalah x sama dengan x0, x kuadrat plus 4z kuadrat min 16 sama dengan x0 kuadrat plus y0 kuadrat plus z0 kuadrat. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi diperoleh z0 kuadrat sama dengan 16 min x per 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu substitusikan x0, y0, z0 ke dalam persamaan
yang keempat tadi. Nah, sehingga kita peroleh persamaan luasan yang terjadi, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan x0 kuadrat plus 16 min x per 4, atau x kuadrat per 16 plus 16 min x per 4 sama dengan 1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik semua yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komen. Silahkan beri kritik dan sarannya. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.